Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang genjatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah mendengar berita kegagalan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, Jepang melakukan gencatan senjata itu. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, tahukah kalian tentang berita kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni bertemu dengan Syahrir. Ia mendengarkan radio Jepang tentang genjatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Khairul dan Kana, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bunda Rinis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Secepatnya, mungkin akan saya usahakan setelah berunding dengan PPKI lainnya. Tapi ini saat yang tepat, Bu. Jepang telah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi atas negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat telah banyak menderita atas penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi, kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali ingin berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuasaan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit memproklamirkan kemerdekaan bangsa. Mengapa kita harus menunggu janji manis itu? Jepang bahkan kalah dalam perang sucinya sendiri. Kekuatan segelintir itu takkan mampu mengalahkan armada perang di Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana kita nanti bisa mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan kita. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat kita mengakhiri penderitaan yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung.
Kita perlu waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, kalau begitu kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Baiklah, setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam mengenai hal proklamasi kemerdekaan ini. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Penculikan Soekarno dan Mohatta oleh para pemuda. Ya, ada apa? Jadi begini Bung, Hei, ada apa? Ya, ada apa? saya datang untuk... Ada apa nih? Ada apa nih? Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Soebarjo pukul 08.00 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan akan aku jamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan akan aku jamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Apakah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei, nak, Maaf, saya Pak. tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik, kalau begitu naiklah. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang. Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamirkan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Selain itu, kita masih belum siap dan masih membutuhkan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa ini hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Nah, saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tapi, apakah kita bisa? Mungkinkah kita akan melakukan semuanya? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, pasti kita menemukan jalan keluarnya.
Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang atau sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Jika mungkin, kita akan melaksanakannya esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Rumah Laksamana Maeda, perumusan teks proklamasi tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung, tapi hari sudah malam. Dan Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk melakukan sekarang. Apalagi jika mereka mengetahui bahwa kita akan membahas rencana proklamasi. Saya punya ide, kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk merencanakan kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok harinya. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira atas berita ini. Silahkan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan Burhanuddin Muhammadiyah. Ia menyaksikan Soekarno, Mohatta, dan Mr. Ahmad Sobarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar, tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Menurut saya, naskah ini jangan dulu ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan mendatanginya? PPKI kan bentukan lembaga Jepang. Kita tadi sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan dari Jepang. Kalau benar, Nak, bagaimana ini, Bung? Adakah rekan semua punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Seperti Amerika ketika mendatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena semua ini berkat Indonesia berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta, sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau ketik teks proklamasi ini dan jagalah baik-baik teks ini. Baik, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba
Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Penggeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja yang menjahit bendera? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, kain yang ada hanya kain merah dan putih, apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting, kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide, kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih, bagaimana? Ide yang bagus, bendera pusaka, sangsaka, dan warnanya merah putih menjadi sangsaka merah putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana, menyusun pidato yang akan Bapak bacakan. Baiklah Bu. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sesaat sebelum upacara dimulai. Trimurti, tolonglah kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan amanah untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap Komandan, kami tak akan mengecewakan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuda-pemuda rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan itu sekata-kata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 12 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.